Pria yang bacok mantan istrinya dibekuk polisi. Kang Mus preman pensiun kena razia penyekatan. Asik joget TikTok, mobil nyungsep ke empang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Jabar. Selain ketiga informasi tadi, kami masih memiliki sejumlah informasi penting dan menarik untuk Anda. Salah satunya seorang pemancing ditemukan tewas setelah hilang selama 3 hari. Bersama saya Iwan Sepriani. Inilah Lintas Ayus Jabar, edisi 19 Mei 2021. Selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Buron selama 2 hari seorang pria Parubaya yang tega menganiaya mantan istrinya menggunakan parang akhirnya ditangkap polisi. Pelaku mengaku sudah berniat menyerahkan diri sebelum akhirnya ditangkap di depan Mapolsek Blanakan. Tugas Polsek Blanakan Subang akhirnya berhasil meringkus Nur Salim, pria 50 tahun yang melakukan penganiayaan terhadap mantan istrinya dengan menggunakan parang. Pelaku ditangkap polisi di depan Mapolsek Blanakan setelah 2 hari buron. Pelaku hendak menyerahkan diri saat ditangkap. Sebelumnya Karsem, wanita Parubaya, dianiaya oleh pelaku yang merupakan mantan suaminya sendiri menggunakan parang. Akibatnya korban mengalami luka bacokan di bagian bahu dan lengan kiri. Motif dari penganiayaan tersebut diduga akibat pelaku sakit hati ditolak rujuk oleh mantan istrinya yang baru bercerai 1 bulan lalu. Jadi pelaku yang kemarin ini melakukan penganiayaan kepada mantan istrinya yang memang baru sebulan mereka bercerai, ya sekarang sudah tertangkap. Tadi pagi kita sesaat akan menyerahkan diri, dia ditangkap. Sekarang udah ada di polsek dan motif dari penganiayaan tersebut karena memang suaminya ini atau mantan suaminya ini ingin kembali lagi rujuk, namun istrinya menolak. Akhirnya mungkin dia marah, terjadilah penganiayaan. Polisi berhasil mengamankan barang bukti 1 bilah parang dari tangan pelaku. Kini pelaku terancam pasal penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Subang, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, warga pesisir Karangreja dan Pantai Bungku, Kabupaten Cirebon geger dengan penemuan sosok pria terapung di bibir pantai. Korban diketahui merupakan pemancing yang sempat dinyatakan hilang selama 3 hari. Nelayan di perairan Pantai Bungko, Kabupaten Cirebon digegerkan dengan sesosok mayat terapung. Korban yang diketahui bernama Suparto, 59 tahun, warga desa Werukidul, Pleret, Kabupaten Cirebon ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mencari kerang. Korban merupakan pemancing yang tenggelam pertama kali di kawasan Pantai Karangreja, Suranenggala. Setelah mendapat laporan, petugas SAR gabungan dan relawan langsung mengevakuasi jasad korban. Saya bersama dengan Basarnas yang sedang pencarian orang hilang di Karangreja langsung ke TKP. Saat ini juga baru bisa dievakuasi jam 12.00. Untuk selanjutnya akan dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati untuk diidentifikasi oleh Inafis. Sebelumnya korban dinyatakan hilang selama 3 hari saat sedang memancing di began kerang hijau di pesisir Karangreja.
Saat hilang, hanya ditemukan identitas korban dan alat-alat pancing yang tertinggal. Dari Cirebon, Miftahudin, iNews melaporkan. Hati-hati pemirsa meninggalkan barang Anda di sepeda motor saat akan berbelanja ke minimarket meskipun hanya sebentar. Di Depok, barang belanjaan milik konsumen minimarket yang ditinggal di atas sepeda motor raib dibawa kawanan pencuri. Kamera pengawas CCTV milik minimarket merekam aksi kawanan pelaku pencurian barang belanjaan yang berada di motor milik korban di tempat parkir sebuah minimarket di Jalan Raya Tole Iskandar, Depok. Peristiwa tersebut terjadi saat korban berada di dalam minimarket, kemudian datang 2 orang pelaku yang langsung menggasak barang bawaan milik korban yang berada di atas sepeda motor. Dalam waktu kurang dari 2 menit, pelaku pun berhasil membawa kabur hasil curiannya. Salah satu pegawai minimarket, Ade, mengatakan kejadian pencurian tersebut terjadi pada saat korban masuk ke minimarket. Ketika keluar dari minimarket, korban mendapati barang belanjaan miliknya sudah tidak ada di motor. Jadi ada mbak-mbak yang datang, dia datang cuma nanyain gas portable, masukkan ke Indomaret. Terus pas dia keluar, gak lamanya dia kurang ngeh tuh kalau dia ada barangnya. Terus pas gak lamanya, ketika 5 menit kemudian dia datang lagi, Mbak ngeliat barang saya enggak gitu. Kita nggak ngeh juga kan dia bawa barang atau enggak, dan dia juga nggak nitipin ke kita. Berbekal rekaman kamera pengawas CCTV, korban pun telah melaporkan peristiwa yang dialaminya itu ke Mapolsek Sukmajaya. Dari Depok, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seekor kukang Jawa, satwa langka yang dikenal pemalu ditemukan warga di Tasikmalaya bertengger di pohon jambu dalam kondisi terluka. Kukang tersebut lalu diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat untuk ditangani sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Ini remaja lah. Inilah kukang Jawa yang diperkirakan masih remaja yang ditemukan oleh warga Kampung Cempaka Warna, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Satwa jenis primata langka ini pertama kali ditemukan Iwan saat bertengger di pohon jambu tak jauh dari rumahnya dalam kondisi terluka. Iwan kemudian menyerahkan satwa yang dikenal pemalu tersebut kepada Aziz, seorang pecinta satwa. Mengetahui kukang Jawa ini merupakan satwa yang dilindungi dan hampir punah, Aziz bersama teman-temannya menyerahkan kukang tersebut ke Polsek Cihideng. Jadi di dekat rumah dia ditangkap Di pohon. ya, di pohon ditangkap sama tetangga saya, dikasih sama saya. Nggak tahu hewan dilindungi dari sini tadi. Langsung ke polsek, Diserahkan. ya diserahkan. Hewan apa ini? Kukang. Kukang. Selanjutnya kukang temuan warga diantarkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA, Tasikmalaya. Kalau ini kukang Jawa, kukang Jawa. Kukang Jawa. Ya. Kalau namanya jenis yang dilindungi itu indikasinya udah mau punah. Tetapi alhamdulillah saya sering lihat sih kalau di Gunung Sawal kayaknya mulai kembali lagi gitu kan. Tapi mudah-mudahan sih masyarakat, terutama masyarakat yang sekitar Gunung Sawal, kalau melihat kukang ya tidak boleh diambil atau diperjualbelikan gitu kan. Ya. Kalau ada yang terluka tolong kasih tahu ke BKSDA, khususnya Ciamis. Kukang temuan warga rencananya akan menjalani perawatan karena mengalami sejumlah luka sebelum nantinya dilepaskan di hutan Gunung Sawal, Ciamis. Dari Tasikmalaya, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Setelah sempat ditutup, Pangandaran kembali dibuka. Simak informasinya usai jeda, tetap di Lintas iNews Jabar.
Ya, pemirsa, puluhan destinasi wisata di Majalengka steril dan bebas dari pengunjung luar Majalengka. Karena hanya wisatawan lokal yang diperbolehkan untuk berkunjung, pos penyekatan pun didirikan di jalan menuju lokasi wisata. Petugas gabungan dari Satgas COVID-19 Majalengka melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung yang akan masuk ke sejumlah tempat wisata. Petugas langsung memutarkan pengunjung luar Majalengka yang lolos dari pos penyekatan di perbatasan seperti Indramayu, Cirebon, Kuningan, dan Sumedang. Langkah tegas yang dilakukan Satgas COVID-19 untuk memutus penyebaran wabah COVID-19 dari luar Majalengka. Bupati Majalengka meminta agar warga luar memahami kebijakan ini sebagai bentuk kewaspadaan daerahnya. Ada juga orang balikan. Tapi ada kontak kapasitas di sini. Pak, di sini sudah membludak, kita tutup. Itu aja. Kita tidak ingin mengambil resiko begitu. Membludaknya di objek wisata ini menyebabkan kita harus menutup. Makanya dikendalikan. Ya. Checkpoint juga ketika masuk. Wah, ini sudah padat di sini, Pak. Nggak bisa. Bapak silakan cari objek yang lain. Gitu aja. Jadi diurai wisatawan ini. Satgas COVID-19 Majalengka berharap pasca libur akhir pekan pada Lebaran ini tidak ada penambahan kasus positif COVID-19. Dari Majalengka, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Setelah sempat ditutup imbas dari membludaknya wisatawan, terhitung Selasa dini hari, Bupati Pangandaran membuka kembali seluruh destinasi wisata di Pangandaran. Dibukanya kembali lokasi wisata setelah ada kesepakatan antara Pemkab dengan pelaku wisata. Imbas dari membludak wisatawan dari berbagai daerah yang berkunjung hingga viral di media sosial, seluruh destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran pada Minggu dini hari kemarin ditutup. Namun, tepat pada Selasa dini hari kemarin, seluruh destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran resmi dibuka kembali oleh Bupati Pangandaran JJ Wiradinata. Dibukanya kembali destinasi wisata ini setelah adanya kesepakatan atau fakta integritas kesanggupan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dari seluruh pelaku wisata. JJ Wiradinata, Bupati Pangandaran mengatakan, saat penutupan akses masuk ke Pangandaran, ada sekitar 2.000 lebih kendaraan yang diputar balikan. Jadi mulai kapan dibuka? Besok dibuka udah. Mereka tanda tangan semua. Ada hikmahnya juga bagus. Dulu kan saya tidak pernah begini. Artinya seluruh Pak, seluruh wisata. Tinggal saya kemana ke Batu Dharma, Ketua Asita. Ya, tinggal ke Karapiak. Bagus semua Dengan dibukanya kembali seluruh destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran, diharapkan semua patuh dengan apa yang telah disepakati, sehingga penutupan tempat wisata tidak harus dilakukan lagi oleh pemerintah. Meski di masa pandemi, ekonomi harus tetap berjalan salah satunya melalui sektor pariwisata. Namun begitu, kesehatan pun harus terjaga. Dari Pangandaran, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Kang Mus preman pensiun terjaring razia penyekatan. Seperti apa informasinya usai jeda? Tetap di Lintas iNews Jabar. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Artis Epy Kusnandar, pemain utama sinetron Preman Pensiun yang memerankan Kang Mus, terkena razia penyekatan di Nagrek, Kabupaten Bandung. Berbeda dengan pengendara lainnya, Kang Mus justru tersenyum dan menaati semua instruksi petugas. Pemain Preman Pensiun Epy Kusnandar terkena razia penyekatan arus balik di Nagrek, Kabupaten Bandung, saat meluncur dari Garut menuju Bandung. Berbeda dengan pengendara lainnya, selebritis papan atas ini justru tersenyum dan menaati semua instruksi petugas.
Ia diperkenankan melanjutkan perjalanan karena dokumen persyaratan bepergian dinilai lengkap oleh petugas. Sontak saja, sikap rendah hati dan murah senyum Kang Mus ini menuai pujian netizen di akun Instagram Polantas Indonesia. Seperti akun Irani Fiansyah yang menyebut, preman aja senyum-senyum, lah yang lain ngapain emosi semua ya? Atau akun Mei Amelia yang berkomentar, tuh preman aja ngerti aturan. Akun resmi Polantas Indonesia pun tak lupa menulis, hampura Kang Mus, sebagai wujud sikap tegas namun tetap hormat kepada yang taat aturan. Suasana penyekatan pun jadi segar, karena semua petugas berusaha berfoto bersama preman legendaris ini. Dari Bandung, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berhati-hatilah keasikan joget TikTok saat mengemudi. Seperti video yang viral di media sosial saat mobil nyungsep masuk ke dalam empang di daerah Pertambakan, Karawang. Beginilah saat sekelompok remaja menaiki mobil niaga sambil asyik joget TikTok di Karawang Senin lalu. Kejadian ini terekam oleh akun Instagram Mas Alexa. Namun, saat di tengah jalan, yang diapit empang atau tambak, sang sopir tak mampu menguasai kendaraannya. Tak pelak lagi, mobil nyusup ini jadi tontonan warga sekitar. Namun, beberapa jam kemudian, mobil bisa diderek keluar empang. Jadi, berhati-hati ya pemirsa, bisa-bisa joget TikTok berujung nyusup ke empang. Dari Bandung, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Lintas iNews Jabar. Pemirsa, Anda juga dapat menyaksikan berita tadi melalui kanal YouTube channel kami di MNC Media Group Biro Jabar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iwan Sepriadi pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.